Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. China berikan teknologi, Indonesia stop import beras. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, jumpa lagi dengan info AWI Bisana. Beberapa hari yang lalu, Menteri Koordinator dan Investasi yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan hal yang menarik, geng. Bahwasanya dirinya telah percaya diri nih, dalam beberapa tahun ke depan Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras. Terdengar seperti mengada-ngada, namun jika mengetahui faktanya, sebenarnya itu bukanlah hal yang mustahil loh. Nah, penasaran infonya? Tanpa basa-basi, yuk kita bahas lebih rinci. Tanggal 26 April 2024, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, membocorkan rencananya untuk merangkul anak-anak muda Indonesia yang bergelut di bidang pertanian. Tujuannya apa? Biar Indonesia bisa mengulang masa kejayaan dalam swasembada pangan, atau balik jadi raja beras seperti zaman Soeharto dulu. Tapi hey, ngelihat kondisi yang sekarang, ini terbilang cukup mustahil sih. Apalagi jika melihat data terbaru saat ini. Berdasarkan Badan Pusat Statistik melaporkan, Indonesia telah mengimpor beras sebanyak 567.000 ton pada bulan Maret 2024. Ini merupakan tantangan yang serius bagi kita semua, mengingat di Indonesia, 1 hektar lahan hanya menghasilkan sebanyak 8 ton beras. Itu pun sudah termasuk produksi yang paling baik. Bahkan rata-rata hanya sekitar 3 hingga 6 ton saja. Nah, dengan data ini, Indonesia membutuhkan lahan baru sekitar 70.000 hektar untuk bisa nyetarain produksi beras segitu banyaknya. Waduh, gede banget kan? Ditambah fakta yang kurang mengenakan, membuka lahan baru biasanya akan seringkali menemukan kegagalan dalam menanam tanaman. Ini terbukti dengan program food estate yang gagal berulang kali, mulai zaman Soeharto pada tahun 1990-an, kemudian di era SBY pada tahun 2010-an, dan dilanjutkan di era Presiden Jokowi. Maka dari itu, perlu adanya terobosan baru, geng. Video ini berlokasi di Cina. Mereka telah sukses membudidayakan padi raksasa yang tumbuh menjulang lebih dari 2 meter atau 2 kali lebih tinggi dari tanaman padi biasa. Jenis padi unik ini dibudidayakan di Chongqing, yaitu daerah Cina Barat Daya, di lahan seluas 15 mu atau sekitar 1,15 hektar. Menariknya, hasil per mu atau sekitar 6,6 meter persegi mencapai 750 hingga 900 kg. Kalau dihitung pakai hektar, ya kurang lebih 1 hektar bisa menghasilkan beras sebanyak 13,5 ton. Angka itu sangat tinggi banget loh. Hasil rata-rata panen padi di Indonesia per hektarnya hanya sekitar 3 hingga 6 ton saja. Hal ini juga mendapatkan konfirmasi langsung dari pemerintah negara asal. Melansir Intisasi sebagaimana dilaporkan oleh People Daily Online, tanaman ini bisa memproduksi hingga 50% lebih banyak dibandingkan tanaman padi biasanya. Para ahli dari Cina juga mengatakan telah menghabiskan 10 tahun untuk mengembangkan tanaman jenis padi baru ini. Ia menambahkan, mereka telah memanen lebih dari 500 butir padi hanya dari 1 batang tanaman padi raksasa ini. Menurut penelitiannya, mereka menggunakan 1 rangkaian teknologi baru untuk menanamkan padi jenis baru ini. Teknologi itu termasuk induksi mutasi dan hibridasi antara beberapa jenis padi liar. Dan tanaman padi raksasa ini telah memberikan manfaat lebih besar bagi Cina saat ini. Ini mereka lakukan karena negeri yang berjulukan tirai bambu itu dihadapkan pada masalah berkurangnya jumlah petani dan sekaligus meningkatnya pertumbuhan populasi penduduk. Bahkan secara spesifik, saat ini di lahan percobaannya, setiap 1 hektar dapat memproduksi beras dan memenuhi pangan hingga 27 orang. Mereka juga telah menargetkan pada tahun 2050, 1 hektar lahan di Cina akan dapat memenuhi kebutuhan pangan hingga 43 orang. Wah, mantap banget tuh. Nah, kabar baiknya, bibit padi ini kemungkinan besar akan didatangkan ke Indonesia. Bukan hanya sekedar padi, tapi sekaligus pemerintah Indonesia secara resmi bekerja sama dengan Cina dalam program swasembada.
Mengutip dari liputan6.com, Bapak Luhut Binsar Panjaitan telah mengajak Cina untuk mengembangkan lahan pertanian di Kalimantan Tengah dengan teknologinya. Beliau telah meminta Cina untuk menaruh alatnya di bakal lahan pertanian tersebut. Nah, salah satu lokasinya, geng, berada di Kabupaten Pulang Pisang, bekas area proyek food estate di zaman Soeharto yang sudah tidak berjalan. Namun, pemerintah akan melakukan studi terlebih dulu untuk potensi area lahan yang disinyalir memiliki luas antara 350 hingga 500.000 hektar. Maka dari itu, Bapak Luhut yakin dengan hitungan terkecil, jika 1 hektar lahan bisa memproduksi 6 ton padi saja, ia percaya nantinya Indonesia tidak perlu lagi melakukan impor beras dalam beberapa tahun ke depan. Mengutip dari beberapa sumber, Cina juga telah bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dan sekaligus memberikan teknologi padinya. Nah, mengenai proyek ini akan segera dimulai pada bulan Oktober 2024 mendatang. Namun, sebelum seluruh lahan digarap, menurut Bapak Luhut, pengelolaan lahan tersebut akan dilakukan secara bertahap. Misalnya nih, dari 100.000 hektar terlebih dahulu, kemudian naik ke 200.000 hektar, dan seterusnya. Dia juga berharap anak-anak muda Indonesia yang bergelut di bidang pertanian untuk turut bergabung dalam pengembangan proyek ini. Karena menurutnya, geng, proyek ini sangat penting karena padi merupakan masalah serius bagi bangsa Indonesia saat ini. Jika melihat fakta di lapangan, realisasi investasi terkait agrikultur untuk mewujudkan ketahanan pangan memanglah cukup mendesak. Oleh karena itu, ia gencar mendorong kolaborasi dalam adopsi modeling di Cina dalam bidang riset dan teknologi pertanian, serta penguatan kualitas produk pertanian, terutama untuk padi. Nah, tapi perlu diingat, bos, menghadirkan benih dan teknologi dari Cina tidak selalu menjadi solusi 100% akan berhasil, alias tidak ada jaminan, bro. Proses adaptasi benih maupun teknologi ini mungkin membutuhkan input beberapa kali, bahkan resiko kegagalan juga tidak bisa dinafikan. Terlebih, Indonesia dan Cina juga memiliki perbedaan musim. Di Cina ada 4 musim, sedangkan di Indonesia hanya memiliki 2 musim. Perbedaan ini tentu mempengaruhi hasil. Ahli dari Cina bisa saja jago dalam penanaman padi di sana, tapi belum tentu berhasil diterapkan di Indonesia. Namun yang jelas, apapun hasilnya, masyarakat Indonesia juga harus sadar, berusaha keluar dari jurang impor beras bukanlah opsi, geng, melainkan suatu keharusan. Jika tidak, maka bersiaplah untuk menjadi negara yang bergantung selamanya pada produksi beras negara lain. Artinya, bro, jika proyek ini gagal, jangan pernah berhenti untuk melakukan terobosan baru untuk menjadi negara dengan swasembada pangan. Karena itu lebih baik daripada diem garuk-garuk pantat sambil maki-maki pemerintah karena harga beras naik nih, tapi tidak berkontribusi sama sekali alias diem saja. Coba itu bangunkan yang tidur itu. Tentu, sebagai orang yang mempunyai akal sehat, kita lebih suka melihat orang yang gagal dalam perjuangannya daripada gagal tanpa melakukan apapun. Nah, sampai di sini dulu informasinya. Sampai jumpa di next video. Dadah. Kita lihat tadi gitu kan, apa tuh jenis padi di China tadi itu ya, memang tinggi-tinggi dia punya jenis padinya itu. Tapi mungkin ya mengikut musim juga mungkin kalian lagi kan perbedaan cuaca itu, perbedaan cuaca juga kan pasti akan mempengaruhi juga gitu sekiranya apa namanya tuh teknologi ataupun dia punya benih padinya itu kan dibawa. Tapi tidak salah untuk mencoba, sebab saya ingat bulan lalu tuh saya ada jalan lah gitu kan, pergi daerah sebelah daerah saya. Di situ saya nampak satu jenis padi, sebab memang kebetulan kan sekarang kan memang lagi musim apa tuh musim menuai padi lah kan sekarang, dari bulan April sampailah yang sekarang inilah memang mula sudah menuai padi. Saya ada nampak itu padi yang tinggi itu, tinggi daripada padi yang biasanya gitu. Katanya itu orang-orang di sana tuh panggilnya tuh padi Cina gitu ya, sebab dia tinggi. Tapi saya tidak sempat tanya lah orang-orang di sana, sebab waktu itu kan memang saya tengah jalan lah gitu kan dengan family, jadi kita cuma lalu di kawasannya saja gitu. Tapi itulah kadang-kadang kan ada serangan serangga gitu kan, tikus-tikus juga. Nah, dengan cuaca yang panas lagi gitu, katanya itu kan ada apa namanya itu akan ada project gitu kan, Indonesia China di Kalimantan. Tidak
tidak salah juga untuk mencoba gitu kan. Siapa tahu berhasil gitu. So, terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.